Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sayyidina wa ladina. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Fa ya hadirin fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan setiap kali kita hadir di haflah yang insyaallah penuh dengan barokah. Semoga segala aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan derajat takwa, derajat paling mulia dunia wal akhirah, yang hanya diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh meyakini dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tanpa terasa kita berada pada penghujung bulan Muharram, bulan yang bertepatan dengan bulan kemerdekaan bangsa kita. Ada spirit yang diberikan pesan dalam peristiwa hijrahnya bagi Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana beliau memulai hijrah pada tahun ke-13 kerasulannya, dan 10 tahun beliau berjuang di Madinah sehingga beliau mendapatkan anugerah yang kita kenal dengan Futuh Makkah, penaklukan kota Makkah. Dan apa kaitannya dengan perjuangan bangsa kita untuk memperoleh kemerdekaan? Maka perjuangan bangsa ini, bangsa kita, bangsa Indonesia beratus tahun untuk memperoleh kemerdekaan. Dan ini adalah makna dari sebuah perjuangan, bahwa perjuangan itu selalu menuntut pengorbanan, dan juga memberikan pesan kepada kita bahwa setiap kehidupan itu adalah merupakan perjuangan yang harus kita lalui, dan setiap perjuangan pasti memerlukan pengorbanan. Maka bangsa kita, para pemimpin, para pendiri bangsa ini dengan jujur mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena hanya dengan izinnya, karena dengan keriduannya kita memperoleh kemerdekaan. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini berbarengan semangat hijrah, semangat perjuangan bagi Rasul dengan bulan kemerdekaan bangsa kita. Nah hadirin rahimahullah, pada tahun akhir kerasulan, tahun ke-10 setelah Futuh Makkah, setelah menangkan kota Makkah, bagi Rasul Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebelum wahyu terakhir. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nasr, A'udzu billahi bismillah, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah. Pertolongan yang dimaksud di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa perjuangan bagi Rasul untuk memperoleh kemerdekaannya setelah dijajah perbudakan jahiliyah oleh perbudakan kaum kufar Quraisy. Maka Allah memberikan nasrullah, pertolongannya. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan kemenangan dan kemerdekaan. Walaitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan semuanya menyaksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Fasabi, maka apa yang harus kita lakukan? Kita memperoleh kemenangan atas hasil perjuangan tersebut. Maka Ibnu Katsir menekankan kita harus bertasbih, memuji asma Allah, membersihkan diri ini, mensucikan hati ini, bahwa semuanya itu bukan atas jerih payah kita, tetapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas pertolongannya lah bahwa semua perjuangan akan berbuah hasil. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, karena Allah yang wajib dipuji, karena Allah lah tempat segala pujian,
dan untuk mensucikannya jangan sampai lupa wastaghfir, memohon ampun jikalau di dalam kehidupan kita dalam perjuangan meraih kebahagiaan itu suka tersimpan ujub, merasa diri paling berjasa, takabur, merasa diri paling besar, ria, ada sikap pamer dalam diri. Wastaghfir, maka memohon ampun kepada Allah adalah solusi yang terbaik untuk membersihkan itu. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan sebuah kisah ketika beliau Rasul memperoleh kemenangan di Futuh Mekah. Ketika beliau berhasil memperoleh kemenangan yang luar biasa dalam perjuangannya, tetapi di akhir hayatnya beliau pernah bersabda, "Innan nas dakhalu fi dinillahi afwaja." Sesungguhnya manusia pada saat ini masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong, wa sayahruzu minhu, namun suatu saat mereka pun akan keluar dari agama Allah karena kemenangan tersebut merasa diri paling berjasa. Mereka sombong atas hasil jerih payahnya, afwaja, juga berbondong-bondong. Maka fenomena ini kita dapati saat ini ketika kita memperoleh kemerdekaan. Maka perjuangan dari bangsa kita, orang-orang tua kita dulu yang mengorbankan segala dirinya, segala hartanya, bahkan jiwanya, seringkali kita lupakan dan malah kita jauh dari apa yang diberikan oleh kemerdekaan tentang persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya sehingga kita senantiasa berada di dalam Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita dicintai oleh Allah dan bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ya hadirun fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'ala baqiyati sahabatil karim wa ahli baiti ajma'in. Warḍa 'anil mahrum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minkum wal amwat. Ya Allah yang Maha Menatap, yang Maha Agung, ampunilah segala kesalahan yang telah kami lakukan, ampunilah segala kehilapan yang telah kami kerjakan, ampunilah segala maksiat yang telah kami perbuat. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi ahli syukur atas kecil apapun kenikmatan yang Kau titipkan. Jadikanlah kami menjadi ahli sabar atas seberat apapun ujian yang Kau timpakan. Ya Allah, berkahkanlah sisa usia kami, berkahkanlah keluarga kami, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, turunan yang soleh solehah, dianugerahi rizki yang melimpah berkah untuk bekal kami ibadah. Ya Allah, jauhkan kami fitnah musibah dunia wal akhirah. Allah Rabbana fir lana wa liwalidin warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, beri maaf kedua orang tua kami, ampuni segala kesalahan, maafkan segala kehilapan. Ya Allah, jangan pernah siapapun menghina kehidupannya. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan, wahai yang Maha menyembuhkan. Allahumma anta syafi, la sifa ila sifauka. Ya Allah, jika di antara kami saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah wafat karena dalam keadaan husnul khatimah, Allah nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa asli jada bainihim wa ansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata wal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim wa lakum wa aqimis shalah. Allah